Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Cika Lutfia Tahir. Di kelompok ini kami akan mempresentasikan keadilan dalam bisnis dan hak-hak pekerja dengan studi kasus PT Yihong Novatex Indonesia. Yang terhormat Pak Harefan Arif, SEMM, sebagai dosen pengampu. Di sini kita langsung saja ke slide pendahuluan, yaitu etika bisnis menuntut perusahaan tidak hanya fokus untuk mengejar keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. Sayangnya hal ini belum sepenuhnya dijalankan oleh semua perusahaan. Salah satu kasus yang mencuat adalah konflik ketenagakerjaan di PT Yihong Novatex Indonesia, sebuah perusahaan tekstil asal Tiongkok yang beroperasi di Cirebon, Jawa Barat. Masalah bermula ketika ribuan karyawan melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang dianggap merugikan. Beberapa di antaranya mengeluh keterlambatan pembayaran gaji, tekanan kerja yang tinggi, hingga jam kerja yang melebihi batas normal. Alih-alih berdialog, perusahaan justru merespon aksi tersebut dengan PHK massal terhadap lebih dari 1.100 karyawan yang menimbulkan kegelisahan besar, terutama karena terjadinya menjelang Idul Fitri. Yang kedua itu adalah permasalahan di sisi karyawannya. Yang pertama itu gaji sering telat dibayar, kedua tekanan kerja yang tinggi, ketiga jam kerja tidak sesuai aturan, keempat tidak ada ruang untuk menyampaikan sebuah keluhan, dan yang terakhir itu adalah setelah mogok lebih dari 1.000 pekerja itu terkena PHK tanpa berdialog. Selanjutnya ada permasalahan dari sisi perusahaan. Itu ada 5 permasalahan. Yang pertama, mogok kerja dianggap mengganggu operasional. Yang kedua, produksi terganggu dan kerjasama bisnis bisa terancam. Yang ketiga, perusahaan mengambil langkah cepat lewat PHK massal. Yang keempat, tidak mengikuti prosedur hukum dan etika ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, komunikasi internal buruk dan bisa memperburuk situasi. Lalu selanjutnya itu ada solusi atau pemecahan masalah. Itu ada dua solusi. Yang pertama itu pemanggilan karyawan kembali. Sekitar ada 200 dari 1.126 karyawan yang sebelumnya di PHK telah dipanggil kembali. Dan proses ini dilakukan bertahap dengan prioritas warga sekitar lokasi pabrik di Desa Kanci. Ini selanjutnya itu ada koordinasi dengan pemerintahnya. Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnaker Cirebon terlibat aktif memediasi kasus ini, dan pemerintah daerah membantu memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja. Oke, perkenalkan, nama saya Auram Greni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairunisa Qotronada. Untuk pemecahan masalah selanjutnya itu pemenuhan hak pekerja. Sebelum Lebaran, perusahaan telah membayarkan THR dan pesangon kepada seluruh karyawan yang terkena PHK. Lalu selanjutnya ada perubahan fokus produksi. Setelah kehilangan pesanan dari mitra luar negeri, PT Yihong kini mulai memproduksi sol sepatu. Lalu ada perubahan ini diharapkan bisa menyerap kembali tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan. Yang terakhir ada komitmen investasi jangka panjang. PT Yihong menyatakan akan tetap berinvestasi di Indonesia dan menunjukkan tanggung jawab sosial dengan membuka kembali lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Untuk kesimpulannya, kasus PT Yihong mencerminkan pentingnya menjalankan etika bisnis yang adil dan menghargai hak-hak pekerja. Ketika komunikasi gagal dan hak pekerja diabaikan, dampaknya tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menurunkan reputasi dan keberlanjutan usaha itu sendiri. Upaya perbaikan yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelesaian bisa dicapai jika semua pihak bersedia terbuka dan bekerja sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.